Oke guys, kembali lagi bersamaku di channel Mas Yosi. Kali ini saya akan ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual lagi di salah satu tempat ikonik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin di antara kalian sudah pasti pernah ada yang kesini ya. Jadi sudah tidak asing lagi, saya sekarang sedang berada di Jalan Malioboro. Pastinya kalau kalian main ke Jogja belum mampir ke tempat yang satu ini, rasanya belum komplit ya guys. Karena memang tempat ini tuh dari zaman dulu itu memang sudah menjadi primadona ya. Ketika waktu main ke Jogja ya haruslah wajib mampir ke tempat yang satu inilah. Dan kebetulan saya kesini tuh pas malam minggu, jadi ya bisa dilihat sendiri ini suasananya sangat ramai sekali. Dan untuk tempat ini tuh dari kota saya itu kebetulan tidak terlalu jauh, sekitar 45 menitan mungkin sampai sini kalau nggak macet. Tapi karena ini saya kesini bawa anak dan istri saya, jadi saya nginep di hotel terdekat yang ada di Malioboro sini guys. Dan buat kalian yang belum pernah kesini, kalau kesini itu lebih baik ya saya sarankan itu pas malam ya. Karena bisa dilihat sendiri nih kalau malam itu lebih ramai daripada pas siang atau pas pagi. Ya karena uniknya di tempat ini tuh kalau kalian main kesini pas malam itu, di sini tuh semakin malam malah semakin hidup. Semakin hidup, semakin ramai lah istilahnya. Namun kalau Malioboro dulu sama sekarang itu udah agak kelihatan beda banget ya. Kalau dulu itu pas saya kesini, di samping kanan ini masih banyak sekali para pedagang kaki lima. Kalau sekarang kalian bisa dilihat sendiri ya, ini sudah sangat bersih sekali, bahkan sama sekali kayaknya nggak kelihatan pedagang kaki lima. Yang kelihatan cuman pedagang es keliling. Soalnya itulah yang dibutuhkan kita. Karena perjalanan ini tuh jauh banget guys, jalan Malioboro ini dari ujung sana sampai pojok Pasar Beringharjo sangat melelahkan sekali, dan saya pun merasakan lelah mencoba untuk istirahat dulu lah. Ini karena istri saya ini sedang dari tadi gendong anak. Aduh, capek. Oke, lanjut lagi perjalanan kita. Maaf ya, ini saya sambil gendong si bocil karena istri sudah tidak kuat lagi, karena sudah dari tadi gendong pas waktu di parkiran sampai sini lumayan jauh sekali. Dan kebetulan saya kesini tadi udah agak gerimis ya. Bisa dilihat ini lantainya udah agak basah. Namun meskipun begitu tempat ini tuh selalu ramai guys, meskipun tadi hujan. Dan bisa dilihat sendiri ini saya aja mau jalan agak lumayan susah karena terlalu ramai. Dan di samping kanan ini toko-toko masih banyak banget yang buka. Kayaknya sih ada yang 24 jam, apalagi kalau pas puasa itu lebih ramai lagi itu pas mau lebaran. Namun yang paling saya suka pas waktu kesini itu banyak sekali, kalau semakin malam itu banyak seniman-seniman yang bermunculan guys. Misalkan kalian pengen digambar wajah kalian dengan menggunakan pensil, kalian bisa loh nanti ketemu sama seniman-seniman yang ada di sini. Bisa minta tolong digambarkan, kayaknya sih paling murah kalau enggak 40 ya 50, soalnya tergantung kerumitan. Dan uniknya di tempat ini tuh paling aku suka tuh nanti banyak banget para pengamen-pengamen. Tapi uniknya pengamen ini tuh banyak sekali yang tunanetra tapi memiliki suara yang sangat merdu sekali. Tapi itu dulu udah agak lama sekali ya, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Entah sekarang masih ada atau enggak, belum kelihatan sih. Kayaknya nanti pas waktu di perjalanan pulang, nanti pas lewat yang samping sana. Dan uniknya di tempat ini tuh sebentar aku kasih lihat. Nah tuh kalian bisa lihat tuh ada juga penyewaan catur. Kalau kalian pengen main catur ke sini bisa sewa tuh. Nggak tahu nanti sewanya berapa, mungkin ya 20 atau 10 ribuan. Kayaknya juga bisa main sama orang yang jaga tadi. Dan uniknya lagi, misalkan kalian itu capek jalan kaki, kan kakinya pegal-pegal, nanti bakalan ada juga orang yang nawarin jasa pijat kaki. Bayar 20.000 kayaknya. Beli apa? Balon. Ulangin nanti, oke? Mau yang kok. Ya ini kebetulan saya sambil gendong si bocil, agak lumayan berat juga nih bocah nih. Ya, nanti. Dari tadi pengen banget nih bocil pengen beli balon. Balon yang ada lampunya yang kayak di depan tuh. Banyak banget bocil-bocil pada mau beli. Dan ini ada juga nih becak motor nih, buat kalian yang nggak mau capek-capek muterin tempat ini, bisa juga naik becak motor. Kalau nggak salah sih biayanya kalau nggak 30 ya 50 lah paling mahal. Kayaknya sih nggak sampai kalau 50.000.
Dan buat kalian yang belum pernah naik delman, pengen menjajal sensasi naik delman, bisa juga muterin tempat ini. Kalau nggak salah itu sekali angkut kayaknya 50.000, karena tempat ini tuh ya memang lumayan jauh lah. Kasihan kudanya kalau murah-murah, karena kuda juga butuh tenaga. Salam jalan nggak capek. Oke, siap. Alhamdulillah akhirnya anakku pengertian juga, dia malah mau jalan kaki. Dan ini saya kasih lihat nih yang saya tadi bilang tuh, ada pelukis juga loh. Kalau kalian pengen dilukis pakai pensil, bisa juga tuh minta lukisin sama masnya. Nanti misalkan nggak jadi, kalau nggak salah sih pernah dulu aku tanya, misalkan nggak jadi hari ini bisa dikirim ke tempat kalian, nanti lewat via pengiriman JNE, JNT atau yang lainnya guys. Nah akhirnya ketemu juga nih, ada pengamen di depan ini, kayaknya lagi dirubungin sama ciwi-ciwi lagi pada request lagu. Dan kebetulan masnya sendirian ini, kayaknya lagi jomblo ini. Buat kalian yang punya suara bagus, boleh banget kok nanti nyanyi bareng sama masnya, duet. Nah kalau nggak salah itu ngasihnya juga seikhlasnya 5.000 lah minimal, kasihan masnya udah nyanyi sendirian jomblo lagi. Dan di samping kiri ini ada kuda. Ini meskipun hari sudah menjelang malam, ini sudah pukul 9, tapi ada kuda nih, bocil tertarik banget nih sama kuda nih. Pengen naik tapi kayaknya udah malam juga, kasihan kan. Udah cuaca dingin, nanti pulang malah pilek kan, payah juga. Dan di samping kanan ini masih banyak sekali ini toko-toko yang buka, ada toko sendal, toko baju, dan juga toko topi. Dan uniknya di tempat ini ada juga ini penyewaan sepeda listrik. Kalau kalian yang nggak bisa naik sepeda listrik, bisa juga naik skuter. Kalau nggak bisa naik skuter, ada juga ini penyewaan sepeda ontel. Wis pokoknya serba komplit lah, mau kuda, mau sepeda, mau skuter atau sepeda listrik, bus trans pun juga ada kok di sini. Dan buat kalian yang tinggalnya jauh dari sini, bisa naik kereta, nanti turunnya di dekat Malioboro ini. Kebetulan Malioboro ini juga dekat sama stasiun kereta. Kalian bisa jalan dari stasiun menuju ke Malioboro ini guys. Tuh bisa dilihat ini masih banyak banget toko-toko yang buka, banyak toko-toko baju. Dan yang menariknya di toko sini tuh barangnya itu murah-murah guys. Mau beli baju batik ataupun bahan itu harganya murah-murah, ada yang 35, 40, bahkan kaos-kaos yang oblong yang mungkin kalian sering kali lihat ya, yang sering dipakai buat harian itu harganya murah banget, itu dari 20, 15 ataupun paling murah itu dulu aku pernah beli loh 50 dapat 5. Tapi ya untuk kualitasnya jangan ditanyakan, ya cukuplah buat dipakai sehari-hari lah, buat tidur, buat ke sawah, buat kemana aja lah, yang penting cocok di kita mah oke. Nah ini masih di sini ada juga nih tempat penyewaan juga, sama kayak tadi yang ada di depan. Ini lucu, ini ada apa ini? Oh ini ada jual mainan, kirain juga disewain, ternyata dijual. Buat kalian yang demen main catur, bisa juga nih ngajak teman kalian main catur. Tapi yang saya cari dari tadi itu tukang pijit, saya belum lihat ini dari tadi. Soalnya saya sering kali lihat ke sini kalau malam hari itu sering kali ada ibu-ibu itu di paling ujung sana itu nawarin jasa pijit. Kalau nggak salah sih 30.000 per 15 menit atau berapalah. Tapi untuk pijitnya itu pijit kaki ya, nggak pijit badan. Soalnya kalau pijit badan takutnya nanti keinjak-injak sama orang yang lewat. Kayaknya kaki saya ini juga udah mulai kerasa ya, ini ngilu-ngilu gimana gitu. Padahal ini perjalanan belum sampai paling ujung loh ini. Ini baru pertengahan aja. Paling ujung itu sampai ke Pasar Beringharjo. Kayaknya kita nggak sampai ke sana, soalnya bawa bocil juga kasihan kalau jalan jauh, nanti masih perjalanan pulang menuju ke hotel. Dan kebetulan dari sini ke jarak hotel yang nanti kita buat tidur itu sekitar 20 menitan lah. Soalnya saya itu kebetulan nginepnya di salah satu hotel yang terdekat di wisata Ibarbo Park. Dan saya sudah juga buatkan
video hotel tersebut, kalian bisa lihat ada di pojok kanan atas atau bisa klik link di deskripsi. Kalau buat kalian yang pengen juga main ke taman wisata terbaru yang ada di Kota Sleman, Ibarbo Park yang ada di Kota Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan inilah yang saya cari dari tadi ya, yang saya bicarakan. Di sini juga banyak sekali para pengamen-pengamen tunanetra yang mencari pundi-pundi rupiah di sini. Saya sangat takjub sekali, meskipun mereka mempunyai keterbatasan tapi masih mampu bekerja. Ya lebih baik ya ngamen seperti itu daripada mengemis, itu paling saya nggak suka. Apalagi lihat pengemis yang mohon maaf ya, ini masih muda tapi kok ngemis, nah itu paling saya nggak suka banget itu. Justru saya itu malah lebih kasihan sama orang yang udah tua, yang sudah tidak bertenaga tapi masih semangat bekerja, masih semangat untuk mencari nafkah. Tidak seperti orang muda masih banyak tenaga, kok malah sudah ngemis, kan itu sangat memalukan sekali ya guys. Oke, sekarang kita nyebrang jalan dulu. Ini kebetulan sudah sangat lumayan ramai sekali ya, sampai sulit mau nyebrang. Oh iya, dan untuk di daerah Jogja ini juga banyak sekali acara-acara loh guys. Misalkan seperti kemarin di malam satu suro itu di Keraton Jogja, ada acara nanti arak-arak, kalau nggak salah itu para pihak keraton mau membersihkan pusaka-pusaka peninggalan zaman dahulu guys. Dan untuk proses penyucian itu biasanya kayaknya sih di daerah Pantai Parangkusumo yang ada di dekat Pantai Parangtritis. Ya kayaknya kita mau nyebrang dulu karena sudah nggak kuat lagi kalau jalan sampai pojok, karena sudah sangat jauh sekali guys. Oke, dan sekarang kita menuju perjalanan pulang ke tempat parkiran, dan untuk tempat parkirannya agak lumayan jauh juga. Dan ini untuk si bocil sudah senang sekali, sudah keturutan dari tadi mau pengen beli balon yang ada lampunya. Untuk apa yo? Balon. Nah, lewat sini. Dan untuk tempat parkirannya kebetulan saya itu parkir di dekat rel kereta, dan menurut saya tempat yang paling aman untuk parkir motor itu ada di sana, karena di sana itu modelnya 24 jam guys. Misalkan kalian keluar masuk itu harus pakai karcis semacam kalau kita pergi di mall gitu. Pastinya dengan seperti itu lebih aman ya. Dan untuk bayarnya sendiri menurut saya sih lumayan murah, karena tergantung berapa jam kita parkirnya. Wah, ini juga sangat luar biasa ini, meskipun sudah malam tapi ini para petugas kebersihan masih semangat untuk bersihkan jalan yang ada di Malioboro ini. Dan pantas saja kalau jalanan ini tuh terlihat sangat bersih sekali, karena setiap hari, setiap saat jalanan ini selalu rajin dibersihkan oleh para petugas kebersihan di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oh iya, dan buat kalian para konten kreator di sini tuh sekarang sudah banyak sekali loh orang-orang yang bikin konten di Jalan Malioboro ini. Kebanyakan sih kalau aku lihat konten-kontennya itu ngeprank-ngeprank cewek gitu loh guys. Mungkin buat kalian yang konten kreator pengen nyoba syuting di tempat ini, boleh juga buat video di tempat ini, karena ya menurut saya sangat bagus sekali ya. Karena tempat ini tuh dari segi pencahayaannya juga sangat bagus sekali, apalagi di malam minggu kayak gini sangat ramai sekali. Dan untuk kalian yang sekedar ingin mencari oleh-oleh untuk tetangga, kerabat ataupun teman, kalian mungkin bisa mencarinya di Pasar Beringharjo, karena di sana menurut saya itu sudah sangat lengkap sekali. Mau kalian mencari baju, merchandise ataupun topi ataupun makanan, di sana ada semua guys. Kalian tinggal pilih aja, dan harganya pun juga menurut saya lumayan sangat murah sekali. Ada kalian mau cari baju itu yang harga 20-25 itu juga ada. Biasanya itu yang ada tulisan Yogyakarta gitu loh guys. Lumayan kan buat oleh-oleh teman, kerabat ataupun saudara, dikasih baju tulisan Yogyakarta, sudah pasti seneng banget.
Kalau anak saya ini beda ini. Nah, ini kalau sudah dimanapun tempatnya, apapun tempatnya, pasti beli balon dia udah bahagia sekali. Namanya juga anak kecil. Oh iya, dan di Yogyakarta ini tuh banyak sekali event-event yang sangat luar biasa sekali guys, dan selalu dilaksanakan 1 tahun sekali. Seperti di bulan tertentu, di bulan apa ya, saya juga agak lupa. Yang pastinya nanti di 1 tahun sekali pasti ada acara yang namanya sekatenan guys, dan itu acaranya sangat ramai sekali. Dan pastinya ada balon seperti ini. Nah, ini kebahagiaan si bocil nih, balon bisa hidup padahal baru beli tapi malah udah rusak. Kayaknya udah lepas semua ini apanya itu, lampu-lampunya. Dan buat kalian yang demen banget nonton konser musik di Yogyakarta ini juga ada kok. Kalau nggak salah sih di akhir tahun, di bulan-bulan Desember kalau nggak salah. Kalau di tahun lalu ngundang siapa saya juga kurang paham. Kalau nggak Iron Maiden sih Dream Theater kalau nggak salah. Kalau untuk yang tahun ini sepertinya mau ngundang artis utamanya itu Helloween guys. Wah, itu band dari barat yang zaman dulu sudah sangat terkenal sekali, dan saya merupakan juga idola dari band Helloween. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu saja perjalanan vlog kita hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton vlog saya dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru nemuin vlog saya, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe sangat penting sekali buat saya teman-teman. Oke. Dan buat kalian yang selalu setia nontonin channel saya doakan semoga kalian sehat selalu, diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan. Semoga kalian yang pengen bisa main ke sini segera diberikan rezeki dan bisa main ke sini bersama keluarga tercinta. Oke guys, terima kasih banyak, matur suwun sangat. Sebelum penutupan, buat kalian yang pengen main ke wisata Ibarbo Park yang ada di kota Sleman, Yogyakarta, mungkin kalian bisa kunjungi video yang ada di channel saya, dan kebetulan saya sudah pernah ke sana dan sudah pernah buat vlog videonya di sana. Oke teman-teman, see you next time.